Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam dilimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya hingga ke kita semua, semoga mendapatkan syafaat jaga di akhir kiamat. Teteh-teteh aspi semuanya, izinkan saya di sini mencoba untuk berbicara di depan, untuk menyampaikan sepatah dua katanya untuk mengisi cahaya kalbu di sini yang akan membawakan tema mengenai pengaruh makanan terhadap kualitas ibadah hati dan juga karakter pribadi. Teman-teman, mungkin saya akan berbicara tidak akan lebih mendalam, namun menurut guru kita semua, bukan menurut, tapi di dalam kitab Ta'lim yang disampaikan oleh Kang Emil mengatakan bahwa bisa jadi karakter kita pemarah ataupun apa yang terjadi seperti bukan karakter tapi seperti apa yang dialami diri, sedih, overthinking, zaman-zaman sekarang, krisis quarter life mungkin itu dipengaruhi oleh makanan kita, kualitas makanan kita. Itu makanan itu tidak bisa dilihat dari rasa enaknya saja, tetapi selain baik juga kehalalannya sesuai dalam firman Al-Quran. Kemudian untuk mencegahnya itu berarti salah satunya yaitu menjaga makanan. Bukan makanan hanya dipandang keindahannya saja, tetapi kebaikannya juga harus diperhatikan. Kemudian ada 3 golongan yang dibenci oleh Allah. Yang pertama itu orang yang banyak makan. Kedua adalah orang yang Kedua adalah orang yang sombong. Ketiga itu adalah orang yang asik ya. Ketiga itu orang asik juga. Ya, kenapa di sini ngambilnya itu makanan, tidak ke golongan-golongan lainnya? Karena ternyata di bulan puasa ini sangat berpengaruh untuk makanan yang kita makan. Tadi muka apa? Teteh-teteh di sini ada yang mau cerita tadi makanan apa yang dimakan? Nah, itu juga bisa menjadi salah satu faktor kualitas ibadah kita, karena bukan dari makanan satunya, tapi dari kadar makanan itu, apakah dimakan dengan secara berlebihan, apakah dimakan dengan secara berlebihan itu bukan berarti banyak dari porsinya, tetapi mungkin kualitas badan kita hanya porsinya itu 2 piring, tapi makannya 5 piring contoh gitu. Mungkin juga dari pedasnya itu bisa menjadikan acuan, ternyata makanan juga berpengaruh, terutama untuk ibadah. Terkadang banyak makan itu kitanya itu jadi tambah ngantuk karena dari banyak makanan itu, yang pertama itu menimbulkan ada beberapa yang banyak makan, ada beberapa hal yang bahkan memberikan efek buruk untuk diri kita. Yang pertama itu banyak makan menimbulkan penyakit. Jika zaman dahulu itu banyak makan, sedikit makan menimbulkan penyakit seperti kekurangan gizi, tapi zaman sekarang penyakitnya kebanyakan makan, contoh dari gula jadi penyakit diabetes, kemudian dari minyak, banyak minyak kolesterol. Penyakit zaman sekarang itu lebih ngeri daripada zaman dahulu karena sesuai juga dengan habit-habit yang dilakukannya gitu. Untuk yang kedua yaitu jadi tumpulnya otak. Yang diartikan tumpulnya otak itu yang jadi karena banyak makan, karena makannya tidak berkualitas, otomatis kecerdasan kita juga menjadi berkurang. Namun teman-teman, kecerdasan itu bukan berarti diukur dari kita tahu sains, kita tahu matematika, tetapi kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional itu juga berpengaruh. Tadi dijelaskan tentang kecerdasan spiritual
Kemudian emosional itu juga bisa. Kenapa kita jadi pemarah? Mungkin makanan kita yang dikonsumsi itu mengandung hal-hal yang membuat kemerosotan emosional di otak kita ataupun di hati kita. Nah, seperti itu teman-teman. Bagaimana caranya menyedikitkan, bukan menyedikitkan, tapi memporsikan sesuai dengan kapasitas? Menurut kitab Ta'limut Ta'lim menyatakan bahwa yang pertama itu menghindari makanan berlemak. Itu adalah salah satu faktor untuk mengurangi banyak makan yang tidak sesuai. Yang banyak di sini bukan berarti banyak ya teman-teman, tapi tadi dijelaskan bahwa banyak di sini tidak sesuai porsi kita. Yang kedua itu memperbanyak makanan yang lembut. Contoh kita makan bubur sepiring itu kenyang enggak? Kenyang tapi cepat lapar, tapi kenyangnya di sini itu tidak berlebihan karena bubur itu ya airnya kan banyak, karbonnya juga sedikit. Jadi itu menandakan bahwa oh ternyata makanan yang halus itu mempercepat kenyang tapi juga makannya konsisten gitu. Mungkin yang saya sampaikan cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.